Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Nur Halimah bertanya, setelah wawancara, kemudian ditranskrip, cara menentukan coding, apakah itu dikaitkan dengan rumusan masalah? Apakah coding dikaitkan dengan rumusan masalah? Saya bisa menjawabnya, insya Allah, tapi saya mau menjelaskan terkait dengan alur olah data ini dulu. Nanti teman-teman bisa memahami kira-kira kalau seandainya alurnya seperti ini jawabannya bisa terjawab atau tidak. Atau kalau teman-teman kesulitan misalnya olah data saya kacau Pak, temuan saya tidak menjawab rumusan masalah Pak, atau saya nggak tahu apa yang harus saya tulis di rumusan masalah, bukan di rumusan masalah, maksudnya di pemaparan hasil, saya nggak tahu apa yang mau saya tulis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena teman-teman tidak memahami pola olah data. Olah data yang saya jelaskan ini dasarnya ada di buku Creswell. Sebentar. Ini buku Creswell. Ini. Jadi kalau kalian mau bertanya referensinya mana? Ini satu, buku Creswell, silakan difoto. Kemudian satu lagi ini. Ada dua-duanya di sini. Creswell sendiri dia bertumpu pada atau mengembangkan skema yang telah dibangun oleh Mills dan Habermas. Ini sekitar tahun 1965 kalau nggak salah. Yang terbarunya Mills, Habermas, Saldanha tahun 2014. Ya, kalau biasanya kalian tahu Pak referensinya dari mana. Nah, saya mulai dari rumusan masalah dulu. Ini adalah skemanya, nanti silakan kalian pahami. Kemudian kalau kesulitan silakan bertanya. Biasanya orang kan memang memulai dari rumusan masalah atau istilah lain dengan pertanyaan penelitian. Saya berikan contoh, misalnya ada penelitian yang mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana dinamika penolakan tambang di desa X? Jadi ada masyarakat yang menolak adanya rencana tambang di desa X. Kedua, faktor pendukung keberhasilan mereka apa? Dua pertanyaan itu. Berarti di sini ada muncul dua pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan dirincikan lebih detail lagi dalam bentuk pedoman WOD. Wawancara, observasi, dokumentasi. Ada yang nanya, Pak, pedoman wawancara itu apakah muncul dari teori atau sekeinginan kita saja, sekedar peneliti saja untuk menurunkan? Kalau seandainya kalian pemula, ini turunkan dari teori. Jadi teorinya ngomong apa, silahkan dibuat pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tapi kalau kalian sudah lebih ahli lagi, biasanya itu tidak perlu diturunkan oleh teori. Tapi kalian cukup memunculkan 1-2 pertanyaan saja, kemudian kalian gali data lebih mendalam. Tapi kalau seandainya pemula, saya sarankan turunkanlah dari teorinya. Karena ini tentang bagaimana dinamika penolakan tambang di desa X, biasanya teorinya teori resistensi masyarakat. Teori resistensi itu nanti ada indikator-indikatornya. Indikator itu yang nanti diturunkan menjadi wawancara. Kemudian observasi bisa kalian buatkan pedomannya, apa saja yang mau kalian lihat di sana. Oh, kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu Pak, berarti kalian tidak bisa menggunakan observasi, dicoret saja. Tidak harus penelitian itu harus ada WOD di dalamnya. Kalau memang kalian butuh observasi, tulis observasi. Kalau nggak ada, bagaimana? Hapus saja. Dokumentasinya, misalnya kalian mencari dari website ataupun dari dokumen masyarakat yang menunjukkan foto-foto perlawanan mereka, bagaimana mereka mengakomodasi pihak-pihak perusahaan, kemudian mereka berlanjut ke media massa, koran dan lain sebagainya. Itu kan dokumentasi. Kalau ada silakan dimasukkan. Jadi ketika ini sudah ada, otomatis kan penelitian turun ke lapangan karena dia akan bertanya. Karena dia akan melihat, karena dia akan mengumpulkan. Nah, data-data seperti ini disebut dengan data lapangan ketika sudah didapatkan. Hanya saja data lapangan itu masih data mentah namanya. Karena belum ditranskrip. Ketika wawancara itu tersimpan biasanya di dalam handphone, dalam bentuk audio. Observasi dalam ingatan ataupun dalam kertas karena sudah dicatat. Dokumentasi dalam bentuk foto-foto yang disimpan dalam HP dan lain sebagainya. Nah, hasil wawancara ini karena dia audio harus ditranskrip. Jadi kalian kalau peneliti pemula jangan coba-coba hasil wawancara didengar kemudian langsung dijelaskan di bagian hasil penelitian. Penelitian kalian pasti dangkal dan temuannya bisa saya pastikan nggak ada. Karena rata-rata ketika saya nguji kalau sudah pola seperti itu,
mahasiswa rata-rata ngulang penelitiannya. Jadi ketika sudah ditranskrip, baru masuk ke fase yang lebih ribet lagi. Nama fasenya adalah olah data. Ya, olah data itu mudahnya itu terbagi atas 3 tahapan. Jadi ketika sudah ditranskrip, oh ya 4 tahapan, berarti transkrip ini juga masuk juga dalam olah data. Ditranskrip, kemudian olah data. Olah data pada intinya, pertama, data yang sudah ditulis itu dibaca betul-betul, dipahami, dihayati, sehingga kalian mengetahui codingnya. Bahasa lain dari coding agar kalian mudah, kata kuncinya. Misalnya informan ngomong sepanjang ini, kira-kira dari inti penjelasan informan itu bisa nggak kalian sampaikan dalam 2 kata saja? Itu kata kunci. Atau kalau menurut Mills dan Haberman, itu menggunakan coding. Coding itu bahasa Indonesianya kode. Contohnya, informan ini menjelaskan panjang lebar, gitu. Kemudian ketika kalian baca berulang kali, kayaknya ini dia sedang menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik dari mereka menolak tambang di desa X. Berarti kalau dia motivasi ekstrinsik, kalian buatlah kode. Siapa yang buat kode? Itu peneliti sendiri. Misalnya namanya mod X. Mod itu adalah motivasi, X itu ada ekstrinsik. Seperti itu. Nah, saya menyarankan agar kalian tidak kebingungan dengan kode seperti ini, istilah seperti ini, kalian gunakanlah kata kunci. Kalau saya biasanya, saya nggak menulis mod X, langsung saja saya buat motivasi ekstrinsik. Intinya sama saja, cuma perlakuannya saja yang berbeda. Jadi, ketika kalian sudah mewawancarai, Pak, saya sudah mewawancarai 5 orang dan sudah saya transkrip semuanya. Kemudian sudah saya buat kata kuncinya. Otomatis kan banyak sekali kata kuncinya tuh. Karena kata kuncinya banyak, jadi dia dikerucutkan lagi. Ini kata kunci, dikerucutkan lagi, diperkecil lagi. Perkecil itu namanya kategorisasi. Maksudnya apa? Kata kunci yang sama itu dikategorikan. Misalnya huruf kecil dengan huruf kecil, nah itu disatukan. Huruf besar dengan huruf kecil itu disatukan. Itu kategorisasi namanya. Ya. Nah, kategorisasi ini nanti akan banyak lagi walaupun dia sudah mengerucut, tapi dia tetap banyak. Maka dia dikerucutkan lagi dalam bentuk pentemaan. Ya, dalam bentuk pentemaan. Jadi bagian-bagian yang sama itu silakan ditemakan menjadi satu hal yang sama. Tentu ketika kalian membuat pentemaan ini, jangan lepaskan dari pertanyaan penelitian kalian. Kalau seandainya pertanyaan penelitian tentang dinamika penolakan tambang desa X, nanti pentemaannya kalian lihat. Oh, ternyata dinamikanya yang pertama dimulai dari perencanaan misalnya. Perencanaan aksi. Nanti kalian jelaskan di pentemaan ini perencanaan aksi. Kemudian kategori yang masuk perencanaan aksi yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian yang tahap kedua misalnya karena dia dinamika dari kategori kalian lihat. Oh, kayaknya setelah perencanaan ini mereka melakukan diskusi dulu. Jadi belum aksi. Jadi setelah perencanaan aksi, mereka melakukan diskusi dulu dengan berbagai pihak. Kategorinya banyak ini. Mereka ada melakukan akomodasi dengan pemerintah, akomodasi dengan warga desa lain, akomodasi dengan perusahaan, akomodasi. Nah, yang itu kan bisa digolongkan ke dalam ini diskusi tadi, pentemaan diskusi. Kemudian seperti itu selanjutnya, bagian-bagian yang sama. Yang pentemaan ini kalau diambil nanti, dijelaskan di bagian pemaparan, dia akan menjawab pertanyaan yang ini. Ya, saya sampai di situ dulu. Saya belum menjelaskan pemaparan, karena saya mau menjawab pertanyaan dari Halimah. Jadi, setelah wawancara, ditranskrip, kemudian cara menentukan codingnya, apakah dikaitkan dengan rumusan masalah, coding dikaitkan dengan data lapangan. Ya, ketika kalian membaca data lapangan, di situ kalian menentukan kata kuncinya. Jadi coding belum ditentukan berdasarkan pertanyaan penelitian, itu belum. Tapi coding dasarkanlah kepada data lapangan. Setelah codingnya dapat banyak, yang dasarnya data lapangan, jangan coding didasarkan dengan teori ya. Kebanyakan orang, kenapa dia keliru penelitiannya, dia mendasarkan berdasarkan teori. Jadi dia menyusun coding itu berdasarkan teori ini, tidak ada nanti temuan penelitiannya.
Jadi ketika kalian mau melakukan coding, ini teori ditutup. Fokuslah ke data lapangan kalian. Ceritakanlah data lapangan kalian. Dengan cara seperti itu, temuan penelitiannya kemungkinan didapatkan. Ya. Kemudian ketika coding ini sudah banyak, kategorisasi ini boleh dibantu oleh teori. Karena apa? Ada kata kunci yang sama yang ketika dikategorikan, dikerucutkan, bahasa teorinya ada. Kalian gunakan saja bahasa teorinya. Nggak perlu kalian mencari apa ya bahasa-bahasa baru. Kalau ada, silakan ditulis. Kalau seandainya nggak ada bahasa teori, disitulah kalian menggunakan bahasa lapangan kalian. Bahasa asli lapangannya seperti apa. Kemungkinan itu akan menjadi temuan lapangan nantinya. Nah, ketika kalian sudah sampai di kategorisasi ini, barulah muncul pentemaan. Setiap pentemaan ini nanti dihubungkan lagi dengan pertanyaan penelitian. Jadi jangan kalian lepaskan pertanyaan penelitian. Jadi sehingga jawabannya coding itu dikaitkan dengan data lapangan, sedangkan pertanyaan itu nanti dikaitkan dengan pentemaannya ini. Sehingga saya sambung lagi. Pertanyaan Nur Halimah sudah saya jawab. Saya sambung lagi. Ketika pentemaan ini sudah didapatkan, misalnya ditemukan nanti 5 tema. 5 tema besar. 5 tema besar ini sudah pengkerucutan dari kategori sudah pengkerucutan dari kata kunci dasarnya dari data lapangan. Jadi dia itu sistematik semuanya. Nah, 5 tema ini nanti bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Itulah yang kalian paparkan di hasil olah data. Subbab ini boleh saja kalian buat. Bab 4, hasil dan pembahasan. 1. Dinamika penolakan tambang desa X. A. Rencana aksi. Di mana rencana aksi tadi? Dari pentemaan. B. Diskusi publik misalnya. Atau akomodasi antar pihak misalnya. Dari mana akomodasi antar pihak? Itu dari tema ini tadi, pentemaan. Munculnya dari kategorisasi. Yang ketiga apa misalnya? Yang keempat apa? Yang kelima apa misalnya? Jadi ketika 5 hal itu dijelaskan, otomatis dia akan menjawab dinamikanya seperti apa. Yang dijelaskan di sini adalah hasil data lapangan. Dari wawancara, dari observasi, dari dokumentasi. Cara menulis dasar lapangan sudah pernah saya jelaskan. Nanti saya sertakan di linknya ada di deskripsi. Jadi pemaparan hasil olah data. Kalau seandainya kalian memberikan pemaknaan atas olah data, itu tempatnya bukan di hasil, tapi tempatnya di pembahasan. Data yang kalian dapatkan, temuan yang kalian sampaikan di sini, itu diinterpretasikan, kalian maknai bahasa lainnya, atau kalian bahas. Bagaimana pembahasannya? Nah, dasar pembahasannya itu ada 3. Data lapangan dihubungkan dengan teori, dihubungkan dengan kajian terdahulu. Contoh misalnya, data lapangannya mengatakan bahwa mereka itu melakukan rencana aksi dulu, kemudian baru mereka mengakomodir berbagai pihak. Nah, kira-kira teori apa yang bisa menjelaskan dinamika yang sedang mereka alami? Oh, teori yang bisa menjelaskan namanya adalah teori kolaboratif misalnya. Ini contoh misalnya. Ya kalian jelaskan, penjelasan ini menggunakan teori kolaboratif. Misalnya, Pak, saya belum menemukan Pak teori penjelasnya. Tapi kajian terdahulu sudah ada yang hampir sama seperti ini. Bahkan penelitian saya ini ternyata mendukung penelitiannya ini. Silahkan dijelaskan, dihubungkan. Walaupun kalian tidak menemukan teorinya, kajian terdahulunya dijelaskan. Oh, ternyata penelitian kalian menolak penelitian terdahulu. Oh, penelitian kalian ternyata mendukung penelitian terdahulu. Oh, penelitian kalian ternyata menambahkan penelitian terdahulu. Nah, itu yang ada di dalam pembahasan. Setelah itu dijelaskan, barulah muncul kesimpulan. Kalau pertanyaan kalian 2, usahakan di kesimpulan itu ada 2 jawaban atas pertanyaan ini. Sehingga apa? Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Inilah logika dari alur olah data. Mudah-mudahan kalian memahami. Ribet nggak? Betul, ribet. Karena memang kalau yang santai-santai itu bukan kualitatif namanya. Ini
saya sudah buatkan pola yang paling mudah. Saya berharap kalian memahami. Kalau enggak, kalian tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.